Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Oh ya teman-teman, nikmati cerita ini berurutan dari awal sampai tamat. Caranya, klik profil YouTube Evating, cek playlist, pilih judul. Nah, akan terlihat urutan partnya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 56. Kebenaran yang menyakitkan. Di saat yang sama, Isabella menghela napas lega dan bersandar di sofa ruang tamu sembari memejamkan mata. Ia baru saja menyelesaikan semua pekerjaannya. Mengubah status toko online-nya menjadi libur, dan memberitahu semua pengikut di sosial media miliknya bahwa ia akan libur untuk waktu yang tidak ditentukan. Lalu Isabella mengirim pesan ke Dominic, mengatakan bahwa mulai besok ia bebas dari pekerjaan dan siap mengurusi perihal acara pernikahan mereka. Tak berselang lama, Dominic membalas, mengatakan besok sore mereka akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu perancang busana terkenal. Isabella tersenyum dan membalas pesan itu dengan mengiyakan. Ia sudah tak sabar bertemu Dominic. Sejujurnya, ia sangat merindukan kekasihnya itu. Kerinduan yang dipendam nyaris seminggu akan ia tuntaskan esok saat mereka bertemu. Malam itu Dominic sulit memicingkan mata. Entah karena terlalu senang esok hari akan bertemu sang pujaan hati, ataupun dikarenakan ulah Xavier. Perkataan sahabatnya itu kali ini amat sangat mengganggu. Dominic menghabiskan berjam-jam untuk merenung. Dan ya, akhirnya ia menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada Isabella. Itulah alasan ia ingin memiliki gadis itu seutuhnya. Itulah alasan mengapa ia over-posesif. Padahal sebelumnya tidak pernah begitu, bahkan pada mantan kekasihnya dulu. Dominic takut kehilangan untuk kali kedua. Ia akan melakukan apapun asal Isabella menjadi miliknya seutuhnya. Selamanya. Isabella menikmati paginya yang tanpa kesibukan dengan menyesap teh melati sembari menonton televisi yang menyiarkan gosip seputar artis. Saat itulah bel berbunyi. Isabella beranjak menuju pagar. Keningnya berkerut saat melihat seorang kurir membawakan sesuatu untuknya. Aku tidak memesan makanan, kata Isabella. Nama Anda Isabella, bukan? Benar. Pesanan tersebut untuk Isabella, dan alamatnya juga benar. Isabella akhirnya menerima makanan tersebut meski bertanya-tanya siapa pengirimnya. Isabella kembali ke rumah. Kemudian membuka kantongan tersebut. Rupanya seporsi gado-gado. Seketika Isabella tahu siapa pengirimnya. Isabella yakin Dominic nyaris tidak tahu apa makanan kesukaannya, kecuali kekasihnya itu memberi perhatian dengan memilih menu secara acak yang kebetulan adalah kesukaan Isabella. Kening Isabella berkerut saat menemukan sebuah catatan. Arvin minta ditemui di sebuah rumah sakit. Pria itu juga melampirkan nomor ponselnya. Kening Isabella berkerut. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu pada Arvin? Rasa cemas seketika menjalar ke dada Isabella. Tanpa menyentuh gado-gado yang Arvin belikan untuknya, Isabella segera berganti pakaian,
lalu memesan taksi online untuk mengantarnya ke rumah sakit tempat Arvin minta ditemui. Arvin berada di sebuah kamar VIP dengan kondisi mengerikan. Kepalanya diperban, kaki kirinya digips. Wajahnya memar-memar. Dari bekas memar yang mulai kekuningan di wajah Arvin, Isabella menyimpulkan kondisi ini terjadi sudah beberapa hari. Apa yang terjadi? Tanya Isabella khawatir. Ia berjalan mendekati Arvin yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Arvin tersenyum samar. Apa kau bercerita pada monster itu tentang kunjunganku padamu, Bella? Monster, lelaki itu, yang akan kau nikahi, jelas Arvin masam. Oh, tentu saja tidak. Isabella memandang Arvin dengan bingung. Kenapa kau bertanya demikian? Berarti dia punya mata-mata. Apa maksudmu? Dia mengirim orang menghajarku sampai seperti ini dan memperingatkanku untuk tidak mengganggumu lagi. Oh, tidak. Mata Isabella melebar sementara kedua tangannya menangkup mulut yang ternganga. Jika kau tidak bercerita tentang kunjunganku, itu artinya dia punya mata-mata yang mengawasimu. Isabella menggeleng-geleng, masih tidak percaya dengan apa yang Arvin katakan. Pria itu monster, Bella. Jangan menikah dengannya. Aku mohon. Isabella menatap Arvin dengan kosong. Apa yang pemuda itu katakan barusan sama sekali tak menyentuh kesadarannya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada perkataan Arvin tentang apa yang Dominic lakukan. Aku mengatakan ini bukan karena aku ingin memilikimu, tapi pria itu terlalu berbahaya untukmu. Dia mengerikan. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Kau bahkan tidak sadar dia memata-mataimu. Isabella hanya diam. Sekarang ia teringat Dominic pernah tiba-tiba mendatanginya setelah Arvin berkunjung. Begitu tiba di rumahnya, Dominic mencari-cari kemana-mana, seperti mencari seseorang. Sekarang Isabella mengerti apa yang terjadi saat itu. Dominic mendapat laporan dari mata-matanya tentang kunjungan Arvin. Apa pria itu juga diam-diam memasang kamera pengawas di setiap sudut ruangan rumahnya? Isabella bertanya dalam batin dengan ngeri. Rasa marah seketika menyerbu seluruh pembuluh darah Isabella. Ia bukan hanya marah pada Dominic yang bersikap semena-mena pada Arvin, tapi pria itu diam-diam mengawasinya. Aku minta maaf telah menyebabkanmu mengalami luka-luka seperti ini, Ini bukan salahmu, Bella. Putuskan hubungan dengan pria itu. Ini demi kebaikanmu. Isabella tidak berkomentar tentang itu. Ia berdiri, lalu berkata, semoga lekas sembuh, Isabella berbalik dan melangkah pergi. Bella. Isabella tak menoleh dan terus berjalan meninggalkan ruangan Arvin dirawat. Kenyataan yang baru ia dapat menamparnya dengan dahsyat. Isabella tak menyangka Dominic tega melakukan kekerasan pada Arvin. Bahkan dengan licik diam-diam mengawasinya. Isabella menebak, pria yang tinggal di rumah seberanglah mata-mata Dominic. Isabella beberapa kali memergoki pria itu mencuri pandang ke arahnya saat ia membuka pintu pagar, tapi sama sekali tidak curiga karena berpikir semua itu hanya kebetulan. Apa Dominic masih berpikir Isabella lah yang mencuri berliannya sehingga takut ia melarikan diri? Mata Isabella memanas memikirkan bahwa selama ini Dominic hanya berpura-pura mempercayainya, berpura-pura tulus padanya. Isabella berjalan di lorong rumah sakit dengan air mata yang membasahi pipi, tapi ia tertawa miris. Ia bahkan tak peduli dengan pandangan heran orang-orang dengan sikapnya yang bak orang gila itu. Bagaimana mungkin ia begitu naif berpikir Dominic sama sekali tak mempermasalahkan berlian yang hilang itu. Benda sialan itu seharga 1/2 triliun. Tentu saja Dominic peduli dan perlu mengawasi orang yang ia pikir sebagai pencurinya, yakni Isabella. Air mata Isabella kian deras menetes. Betapa bodoh dirinya. Ia bahkan menerima lamaran dari pria yang sama sekali tak mempercayainya. Siang itu Xavier datang ke rumah Dominic,
mengambil mobil Bugatti yang menjadi hadiah taruhan mereka. Meski berat, mau tak mau Dominic melepaskannya. Sorenya mobil Dominic terparkir di pinggir jalan di depan rumah Isabella dengan sopir yang menunggu di balik kemudi. Dominic menekan bel rumah Isabella untuk kesekian kalinya, tapi tiada respons. Ia menghubungi ponsel kekasihnya itu, tapi tidak aktif. Kemana Isabella? Jika kekasihnya itu tidak muncul juga, mereka akan ketinggalan pesawat. Dominic menghela napas berat. Apa terjadi sesuatu padanya? Gumam Dominic tanpa sadar. Dominic kembali menghubungi ponsel Isabella, tapi jawaban yang ia dapat masih sama. Ponsel calon istrinya itu tidak aktif. Kecemasan Dominic meningkat. Ia curiga terjadi sesuatu pada Isabella. Lalu Dominic teringat pada banyak pesan dari Jackie yang sama sekali tidak sempat ia buka hari ini. Karena Arvin sudah diberi pelajaran, Dominic pikir pesan-pesan dari Jackie tidak lagi urgensi. Dominic pun membuka pesan tersebut. Tepat saat itu sebuah taksi berhenti tidak jauh darinya. Part 57. Kau tak punya pilihan. Melihat yang keluar dari taksi itu adalah Isabella, Dominic menghela napas lega dan berjalan cepat menyongsong sang kekasih. "Bella, kau dari mana saja?" tanya Dominic cemas sembari meraih pergelangan tangan Isabella. Wajah kekasihnya itu muram, mata indahnya sembab pertanda terlalu banyak menangis. "Apa terjadi sesuatu? Aku mengkhawatirkanmu." Sementara itu, mobil yang Jackie kendarai berhenti agak jauh dari keduanya. Isabella menyentak pelan tangannya dari pegangan Dominic yang dengan mudah terlepas. Tanpa mengacuhkan Dominic, gadis itu membuka pintu pagar, mendorongnya terbuka lalu melangkah masuk. Dominic mengikuti meski tidak dipersilakan. Isabella berjalan menuju rumah, meninggalkan Dominic dan pagar yang belum tertutup dan terkunci itu begitu saja. Dominic semakin yakin sudah terjadi sesuatu dan ia kian khawatir. Dominic dengan sigap menutup pintu pagar lalu menyusul Isabella. "Bella," panggil Dominic saat mereka sudah berada di ruang tamu. "Ada apa?" Isabella duduk di sofa, bergeming atas pertanyaan tersebut. Dominic duduk di sisi Isabella dan meraih lembut dagu sang kekasih, memaksa mata Isabella menatap matanya. Perihal terlambatnya mereka ke bandara sepenuhnya sudah terlupakan. Apa yang menimpa Isabella lah yang terpenting saat ini. Dominic benar-benar cemas, dan celakanya kekasihnya itu tak mau membuka suara. Isabella menepis sentuhan Dominic di dagunya. Dominic menghela napas panjang. Apa yang terjadi? Isabella akhirnya mau memandang Dominic. Dan melihat rasa sakit di mata indah itu, hati Dominic seketika nyeri bak ditusuk belati. "Apa aku melakukan kesalahan dan membuatmu marah? Pria yang tinggal di rumah seberang mata-matamu, bukan?" Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan, dan napas Dominic seketika seperti berhenti berembus. Ia tidak pernah berpikir Isabella akan tahu, jadi ia sama sekali tak menyiapkan sangkalan untuk itu. "Aku tak menyangka kau melakukan ini padaku, Dom," ucap Isabella terluka. "Kau takut aku membawa kabur berlianmu, ya?" Hati Dominic kian nyeri. Ia menggeleng cepat dan menatap Isabella dengan menyesal. Dominic meraih tangan Isabella tapi seketika mendapat tepisan. "Bukan seperti itu, Bella. Yang sejujurnya awalnya memang seperti itu." Dominic mengawasi Isabella karena berpikir gadis itu yang mencuri berliannya. Ia tak mau kehilangan jejak, kalau-kalau Isabella melarikan diri. Namun kemudian setelah kenyataan terkuak, berlian itu kembali ke tangannya. Dominic tetap tak menghentikan pengawasannya pada Isabella. Perasaan protektif dan posesifnya membuatnya ingin terus mengawasi sang kekasih. Entah itu demi keselamatan gadis itu, ataupun demi kepentingan diri sendiri agar ia tahu siapa saja yang datang ke rumah Isabella atau kemana kekasihnya itu pergi. Terbukti usahanya berdampak baik.
Ia mengetahui kalau mantan kekasih Isabella kembali, dan bisa menangani itu lebih dini sebelum semuanya terlambat. Isabella menyeringai sedih. Masih menyangkal, Dominic terdiam. Tidak ada pembelaan untuknya kali ini. Maafkan aku, Bella. Dominic menghela napas berat. Tak ada kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya tanpa membuat Isabella terluka. Rasa sakit yang kian dalam terpancar di iris kemasan Isabella dan itu membuat Dominic merasa brengsek. Kau juga mengawasi siapa yang datang dan pergi dari rumahku, kan? Isabella sama sekali tak menyembunyikan rasa sakit dari nada suaranya. Dominic memaki dirinya di dalam hati karena telah melukai gadis yang ia cintai. Baru tadi malam Dominic sadar bahwa ia mencintai Isabella, dan bertekad akan memperlakukannya dengan lebih baik lagi, membuatnya bahagia, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Akumulasi perbuatannya sebelumnya telah melukai Isabella. Kau bahkan mengupah orang melukai Arvin. Dominic terkejut Isabella tahu tentang itu. Isabella menyeringai sedih. Apa kau pikir kau bisa menyembunyikan semuanya dariku, Dominic? Apa kau pikir aku hanya gadis bodoh? Dominic menggeleng dan menatap Isabella dengan sorot bersalah. Tidak seperti itu, Bella. Meski merasa bersalah, tak urung Dominic juga kesal pada bedebah itu, yang sudah membawa masalah baru baginya. Seharusnya ia menghabisinya dengan tangannya sendiri tempo hari, bukan hanya memberi peringatan. Hanya karena kau kaya raya dan bisa melakukan apapun dengan uangmu, bukan berarti kau bisa bersikap semaumu. Aku tidak membela Arvin, tapi caramu benar-benar kotor. Setelah dari tadi bicara dengan muram, kali ini nada suara Isabella penuh amarah. Dominic ingin membela diri, mengatakan ia melakukan itu karena tak ingin Arvin dekat-dekat dengan Isabella. Ia takut Isabella kembali pada pemuda ingusan itu. Namun belum sempat Dominic mengatakan apapun, ia mendengar kalimat Isabella yang sangat mengejutkan. Hubungan kita selesai sampai di sini, Dominic. Setelah mengatakan itu, Isabella berdiri dan berlalu. Dominic bak disambar petir di siang bolong. Matanya melebar. Ia meraih pergelangan Isabella dengan panik. Tidak, ini hanya masalah kecil, Bella. Jangan akhiri hubungan kita. Isabella menyentak tangannya dengan marah hingga pegangan Dominic terlepas. Masalah kecil, katamu. Kau hampir membuat Arvin merenggang nyawa, dan kau bilang itu masalah kecil. Arvin. Rasa bersalah Dominic karena sudah membuat Isabella sedih, seketika menguap. Ia marah Isabella peduli pada pria lain, bahkan memutuskan hubungan mereka karenanya. Apa kau masih mencintainya? Apa kau begitu peduli padanya? Kau ingin mengakhiri hubungan kita karenanya? Apa kau masih mencintainya, Bella? Isabella menatap Dominic dengan tak percaya. Kau masih tidak menyadari kesalahanmu. Ya, aku tahu apa kesalahanku, dan aku akan memperbaiki itu. Dengan balik menuduhku masih mencintai mantan kekasihku. Aku tidak menuduh. Aku bertanya. Isabella terdiam. Keterdiaman Isabella membuat Dominic berpikir kalau gadis itu masih mencintai sang mantan kekasih. Kau calon istriku, Bella. Hanya aku laki-laki yang boleh kau cintai dan satu-satunya. Ingat itu, aku bukan lagi calon istrimu. Aku sudah mengakhiri hubungan kita barusan, kalau kau lupa. Dominic menangkup dagu Isabella dengan ujung jari jemarinya. Matanya menatap sang kekasih dengan api amarah yang berkobar. Entah kau bersedia atau tidak, kita akan tetap menikah 3 bulan lagi. Isabella menepis rangkuman jari jemari Dominic dari dagunya dengan marah. Aku tak mau menjadi istrimu. Apa kau tak paham? Kau tak punya pilihan, Isabella. Kau tak bisa sinakmu mempermainkanku. Nada suara Dominic pelan tapi penuh ancaman. Aku akan memberimu waktu melupakannya. Jadi, berusahalah dengan keras menyingkirkannya dari hati dan pikiranmu.
Apa kau gila? Hati tak bisa dipaksa. Kata-kata itu sebenarnya menikam Dominic dengan dahsyat. Isabella seakan-akan menyatakan tak bisa melupakan Arvin, tapi Dominic tak akan menunjukkan kesakitannya itu. Aku peringatkan, Bella, jika sekali lagi kau kedapatan bertemu dengannya, aku tak akan berpikir dua kali untuk menghabisinya. Isabella menatap Dominic dengan ngeri. Kau monster. Kata-kata itu menyakiti Dominic lebih dari apapun. Dan sejujurnya ia tidak suka dengan tatapan Isabella yang penuh kengerian. Ia tak mau Isabella melihat sisi gelapnya, tapi ia terpaksa. Ia benar-benar takut kehilangan sang kekasih. Karena aku monster, maka bersikap manislah, Bella. Kau tak mau aku menyingkirkan semua orang yang mencoba merenggutmu dariku, bukan? Isabella menggeleng-geleng tak percaya. Kau benar-benar mengerikan. Dominic menyeringai sinis, lalu mengelus pipi Isabella. Sekarang istirahatlah. Mandi, buang seluruh aroma berdebah itu darimu. Dan karena kita sudah sangat terlambat untuk ke bandara, kita akan mengatur ulang jadwal. Setelah mengatakan itu, Dominic berlalu. Di perjalanan, ia menghubungi Xavier. Halo, ayo kita minum-minum, Xavier. Sekarang, ya. Part 58. Cinta yang tak bisa dilepaskan. Hei, Bung, ada apa sore-sore begini sudah mengajakku minum-minum? Kau membuatku cemas, kata Xavier begitu masuk ke sebuah ruang VIP di salah satu bar elit miliknya. Dominic yang sampai lebih dulu, sedang menenggak bir. Xavier memandang Dominic yang tampak frustrasi dan mengangkat alis. Apa yang terjadi? Xavier duduk di sofa seberang Dominic lalu meraih sebotol bir, membuka penutupnya, lalu meneguknya. Dominic menghela napas berat. Dia masih mencintai pemuda sialan itu. Siapa? Xavier memandang Dominic tak mengerti. Isabella. Dia masih mencintai mantan kekasihnya. Ah, Xavier mengangguk-angguk. Apa yang dia lihat dari pemuda ingusan yang jelek itu? Menurutku Arvin cukup tampan. Dominic menatap Xavier dengan sorot membunuh. Xavier menyeringai. Apa yang harus aku lakukan, Xav? Lepaskan. Kau tak bisa bersama orang yang tak mencintaimu, Dom. Untuk sesaat mata Dominic menerawang. Lalu ia menggeleng-geleng. Bagaimana mungkin ia bisa melepaskan Isabella? Baru membayangkan menjalani hari-hari tanpa gadis itu, sudah terasa hampa. Belum lagi jika Isabella kembali pada Arvin, Dominic akan mati dibakar api cemburu. Ia benar-benar tidak rela. Isabella harus menjadi miliknya. Aku tak bisa. Kalau begitu kau harus tutup mata tentang perasaannya pada pemuda itu, dan bersabar sampai dia jatuh cinta kepadamu. Dominic ingin tertawa, tutup mata, bersabar. Ia tak mungkin bisa melakukan kedua hal itu. Sekarang saja Dominic sangat ingin melenyapkan bedebah itu agar Isabella tak lagi mencintainya. Sayangnya ia harus menahan diri. Jika ia melakukan itu, Isabella akan semakin marah dan membencinya. Malam kian larut, suasana hening, tapi tidak di kamar Isabella. Ia masih betah menangis, meski matanya sudah perih. Dadanya sesak oleh rasa sedih, sementara benaknya penuh dengan bayangan Dominic. Isabella membenci pria itu, tapi juga tak mampu menyingkirkannya dari pikiran. Bagaimana mungkin Dominic bisa seegois dan sekejam itu? Pikir Isabella marah sambil membersit hidung. Dominic sedikit pun tak merasa bersalah sudah nyaris membunuh Arvin. Pria itu juga sama sekali tak peduli pada luka Isabella karena tidak dipercaya. Bahkan menuduhnya masih mencintai Arvin. Sejak kepergian Dominic, Isabella terus bertanya pada diri sendiri. Benarkah ia masih mencintai Arvin? Setelah berjam-jam merenung, Isabella mendapat jawaban, perasaan cintanya kepada Arvin telah pupus dimakan waktu. Isabella masih bisa mengingat semua kenangan manis mereka,
tapi tak ada lagi keinginan untuk bersama mantan kekasihnya itu, dan ia yakin penyebabnya bukanlah Ibu Arvin, melainkan karena tak lagi mencintai pria itu. Waktu telah memupuskan semua rasa. Isabella menarik napas panjang yang bergetar. Ia mengirim pesan pada Daisy, memintanya menghubunginya apabila sudah kembali ke Surabaya. Lalu Isabella berbaring dan memejam. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tak mungkin lagi bersama Dominic. Pria itu tak mempercayainya. Namun sialnya Dominic tak mau hubungan mereka berakhir. Mungkin pria itu takut kehilangan berliannya yang ia pikir masih di tangan Isabella, pikirnya sedih sekaligus sinis. Isabella membuka mata dan menyentuh kepalanya dengan perasaan marah bercampur menyesal. Seandainya saja ia tidak amnesia dan bisa mengingat tentang Dominic, ia pasti tahu perihal berlian tersebut. Benarkah berlian itu ada padanya? Di mana ia menyimpannya? Isabella bangkit, lalu mulai mencari-cari di lemari kecil yang ada di kamar. Mungkin saja ia menyimpannya di suatu tempat di rumahnya. Apabila bertemu, Isabella akan langsung menyerahkan kepada Dominic. Ia sama sekali tak berminat dengan berlian sialan itu meski harganya 1/2 triliun. Hidup memang butuh uang, tapi bagi Isabella uang bukan segalanya. Isabella tak terobsesi dengan kemewahan. Selama ini ia hidup berkecukupan dengan kerja kerasnya. Ia tak memerlukan berlian Dominic itu. Tak menemukan benda tersebut di kamar, Isabella mencari di ruang tamu, di kamar satunya lagi, bahkan di dapur. Nihil. Isabella memandang ke seantero rumah dengan putus asa. Seandainya benda sialan tersebut ditemukan, ia bisa bebas dari Dominic. Hari demi hari berlalu. Perasaan Dominic begitu suram. 1 dekade yang lalu, ketika hubungannya dan Laura berakhir, hati Dominic patah berkeping-keping. Ia bahkan tak pernah sanggup membuka pintu hatinya lagi. Laura menduakannya, meninggalkan jejak luka yang tak pernah sembuh. Kemudian Isabella membuatnya lupa pada trauma itu. Ia membuka pintu hatinya untuk gadis itu. Namun lagi-lagi harus terluka. Dengan cara yang sama, Isabella mungkin tidak berselingkuh secara fisik, tapi hati, dan itu lebih menyakitkan lebih dari apapun. Hari yang Isabella lalui tak kalah kelabu. Ia membenci Dominic, tapi anehnya juga merindukannya, dan itu membuat Isabella senewan. Setiap kali rasa rindu mengimpitnya, Isabella berusaha keras melepaskan diri, dan percayalah, usahanya itu sia-sia. Ia tak berhasil sama sekali. Isabella duduk, termenung di sofa ruang tamu dengan perasaan gundah gulana. Beberapa hari ini, sebuah kenyataan menyentak kesadarannya. Ia mencintai Dominic. Entah bagaimana Dominic telah membuatnya jatuh cinta. Namun Isabella tak mungkin bersama laki-laki yang tidak punya hati nurani seperti itu. Isabella menghela napas berat sembari memandang ponsel. Diam-diam rasa kecewa yang beberapa hari ini rutin menyerang setiap melihat ponsel, kembali menghantamnya. Dominic sama sekali tak berusaha menemui dan membujuknya, bahkan pesan pun tiada. Padahal, pria itu tak mau hubungan mereka berakhir. Isabella tertawa ironis sembari menggeleng-geleng. Bukankah ia sudah mengakhiri hubungan mereka? Lalu mengapa ia masih mengharapkan Dominic? Karena sebenarnya kau tak mau berpisah dengannya. Kau mencintainya, Isabella. Suara itu kembali bergema dalam benaknya untuk kesekian kalinya. Isabella menangkup kedua tangan ke wajah dengan frustrasi. Tidak, ia tidak boleh lemah. Keputusannya sudah final untuk mengakhiri hubungannya dengan Dominic. Ia harus bisa melewati ini. Isabella melihat ponselnya dan membaca ulang pesan dari Daisy yang ia terima beberapa hari lalu. Jadwal sahabatnya itu padat, jadi dalam waktu dekat belum bisa kembali ke Surabaya. Isabella sedih mengetahui itu. Ia butuh teman bercerita, tapi melalui panggilan atau pesan kurang leluasa.
Aku harus pergi, pikir Isabella. Jika hanya berada di rumah dan terus memikirkan Dominic, diam-diam mengharapkan pria itu membujuknya, maka ia akan gila. Dia bahkan tidak mengirimiku pesan dan meminta maaf, kata Dominic muram sembari menatap cairan bening dalam gelas kristal di tangannya. Xavier menatap Dominic dengan geli. Dia tak akan melakukan itu. Kenapa? Tentu saja karena dia marah kau diam-diam mengawasinya. Aku sudah minta maaf. Dominic sedikit defensif. Selama beberapa hari ini setiap malam ia mengajak Xavier minum-minum, dan dari pertemuan-pertemuan itu, ia sudah menceritakan semua yang terjadi, bahkan bisa dikatakan berulang-ulang. Dominic tak menyangka pertengkarannya dengan Isabella membuat suasana hatinya sangat buruk. Ia tak bersemangat melakukan apapun. Ia tak berselera makan. Di benaknya hanya ada Isabella, Isabella dan Isabella. Untungnya dalam situasi menyedihkan tersebut, Lucy tak lagi mengganggu, gadis itu sampai hari ini belum muncul. Entah karena sudah menyerah, yang sebenarnya agak sedikit tidak mungkin, atau karena Xavier melakukan sesuatu padanya. Sayangnya sahabatnya itu tak mau membuka mulut tentang itu. Apapun itu, Dominic bersyukur. Apalagi Catherine pun tak pernah muncul lagi. Jika tidak, bisa dibayangkan para wanita siluman itu akan membuat Dominic kian frustrasi. Lalu menuduhnya mencintainya mantan kekasihnya. Aku tak menuduh. Xavier menatap Dominic dengan geli. Kau benar-benar idiot, Dom. Dari ceritamu, tak ada sedikit pun pengakuan Isabella bahwa dia masih mencintai Arvin. Jangan sebut nama berdebah itu. Xavier tergelak. Dominic menatap sahabatnya dengan tajam. Xavier tak acuh dengan sorot kesal di mata sang sahabat. Kau tak bisa berasumsi bahwa dia masih mencintai, berdebah itu, hanya karena dia diam. Bahkan, jika dia bilang dengan mulutnya sendiri bahwa dia masih mencintainya, maka pilihanmu ada dua, lepaskan, atau berjuang merebut hatinya. Bukan hanya merajuk seperti ini. Aku tak merajuk, sangkal Dominic jengkel. Ya, kau merajuk. Kau menunggu dia meminta maaf dan membujukmu. Seharusnya kaulah yang membujuknya, Dom. Kau melakukan kekerasan pada orang yang pernah dekat dengannya. Terlepas dia masih mencintai pemuda itu atau tidak, dia syok dengan kebrutalanmu, belum lagi kau ketahuan mengawasinya. Dia pastinya sangat kecewa dan marah. Alih-alih menenangkannya, kau justru bersikap kekanakan dengan menuduhnya, bahkan merajuk. Dominic terdiam mendengar nasihat Xavier yang panjang lebar itu. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Eva Ting. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.